perhatikan bahwa eksistensi kota besar itu kan tidak lepas dari hadirnya seorang perempuan. Nah, ini dia. Itu saya pikir ya kita mungkin dulu terbiasa ya dengan anggapan bahwa eksistensi seorang perempuan ini ruangnya sempit, ya kan? Tapi di kota-kota besar sudah tidak ada itu lagi. Apalagi kita sudah mengesahkan perda tentang pengerusamaan gender. Artinya udah kita berikan ruang seluas-luasnya lah untuk para perempuan untuk. Saya agak beda sih Pak Bijak. Kalau bicarain tentang masalah, saya punya konsep tersendiri ya. Terlepas bicara tentang kita punya aturan ya. Negara punya aturan, daerah punya aturan. Tapi saya punya perspektif sendiri bicara tentang masalah gender, khususnya bicara tentang masalah kesetaraan. Buat saya, kesetaraan itu sulit. Ini kita ngobrol santai ya, bicarain tentang masalah hal ini karena menarik nih. Ini dulu. Karena ini menarik. Karena kalau ngomongin perempuan tuh nggak ada habisnya. Hari ini ngobrol sekarang ya besok sampai lusa kagak ada habisnya. Ya karena nggak bisa buku yang nggak ada habisnya untuk kemudian dibaca, saya bilang karena gitu ya? Terlalu rumit. Terlalu rumit. Ya. Oke, bicarain tentang masalah kesetaraan tadi. Terus bicara tentang masalah kesetaraan ya. Saya tidak pernah menilai bahwa kita itu setara. Kenapa? Karena porsinya nggak bisa setara. Saya nggak akan mungkin menyatarakan diri saya dengan salah satu perempuan bicarain tentang masalah. Karena ini di podcast sebelumnya saya pernah diskusi juga dengan salah satu narasumber. Setara, saya kurang sepakat bicara tentang setara karena buat saya setara itu malah ini persepsi saya ya. Saya orang mau ikut saya nggak ikut saya nggak no problem. Tapi yang jelas saya punya pandangan ini bahwa setara itu sebenarnya malah menyebabkan perempuan itu tertekan. Iya, setara itu menyebabkan perempuan itu tertekan. Padahal porsinya jelas, proporsional. Itu dia saya bilang. Cuman kan persepsi kita terkadang bahwasanya lah kalau laki-laki ini contoh bicara tentang masalah politik. Saya agak sedih ngelihatnya. Kita ngomongin tentang politik ya Pak Dewan ya. Contoh sederhana nih. Untuk memenuhi kuota, perempuan dipaksakan untuk kemudian hadir di situ. Bahkan dia tidak tahu apakah hadir. Ini kan secara tidak langsung dia untuk memenuhi partai dipaksa untuk memenuhi kuota perempuan. Sisi tertentu atas nama kesetaraan ceritanya, atas nama proporsional tadi. Ada kesan terpaksa. Ada kesan dipaksa gitu untuk memenuhi kota. Enggak begitu, kita konkret tapi nih. Gini Bang, tapi menurut Abang gini, politik itu butuh perempuan apa tidak? Butuh kan? Butuh. Makanya dihadirkan itu. Nggak ada yang hidup ini. Saya jadi butuh perempuan. Kesuksesan itu bagi laki-laki itu punya korelasi yang positif gitu. Kalau bagi laki-laki, ini ada anggapan seperti itu bahwa sebuah kesuksesan itu punya korelasi yang positif bagi seorang laki-laki, tapi mempunyai konsekuensi negatif untuk perempuan. Nah itu yang sementara ini sedang ada gitu. Tapi bagi saya perempuan itu dibutuhkan dalam hal tertentu. Hal tertentu gitu. Betul. Nah, kalau itu saya sepakat ya. Cuman ada sisi-sisi tertentu yang saya tangkap bahwa itu ya udah kita di sisi yang berbeda. Bahkan saya meletakkan perempuan itu jauh lebih di atas. Kenapa? Karena dia punya kemampuan berbeda dibandingkan kita. Ya itu ya saya bilang. Bila ya perempuan sedikit ya. Itu keunikan ya. Ya keunikan khas, terus kemudian anugerah yang diciptakan Tuhan buat dia gitu. Dan itu dibutuhkan Bang. Sepakat saya dibutuhkan. Tapi bukan untuk dipaksa 30% sih. Gitu. Kalau saya itu tetap harus dilaksanakan. Iya tetap dilaksanakan, tapi bukan untuk dipaksa. Ya karena saya merasakan betul kami di DPRD itu ada 25 anggota DPRD hanya satu perempuannya. Satu perempuan. Iya kadang-kadang kita jadi butuh dipaksa dulu ya gitu ya. Ya mungkin begitu. Tapi ini kan di luar keterpaksaan tadi itu harus ada hal yang membangkitkan tadi. Karena saya pikir perempuan atau gini Bang, partai saat ini tidak menciptakan kader-kader perempuan. Harusnya partai menciptakan. Harusnya ya. Dan saya pikir beberapa partai
melakukan itu Gitu ya. di Penajam khususnya di PPU ya, itu saya lihat dilakukan. Cuma memang ya mungkin ya ini mungkin prosesnya, tapi nggak tahu kenapa dari periode sebelumnya itu malah menyusut gitu. Harusnya dengan adanya aturan-aturan yang hari ini menguatkan perempuan itu malah harusnya tambah berkembang ya. Harusnya malah ada apa gitu kan. Maka itu berarti dia tertekan gitu. Itu yang saya pikir ya ini menjadi peran-peran kita semua lah. Ya, betul. Ya kan, menjadi peran-peran kita bagaimana untuk bisa memberikan ruang-ruang tadi itu kepada perempuan. Kaum hawa. Saya begini ngelihatnya Bang, saya melihat, bagi saya kesempurnaan perempuan itu bukan dari pesona fisik. Wah, sepakat tuh. Ya kan? Asik. Tapi susah Pak, orang ganteng mah kalau ngomong mah masuk semua. Ini catat ini ya. Ini bagus nih. Bagi saya kesempurnaan seorang perempuan itu bukan dari pesona fisik, tapi kesempurnaan seorang perempuan itu ada di pengaruh yang membuat seorang wanita itu bisa sempurna bagi saya. Bukan pesona fisik. Tapi istri ente kok cantik kok. Itu kebetulan. Pengaruh yang diberikan ke saya itu. Itu tadi. Bagi saya pengaruh yang diberikan ke saya itu yang membuat dia sempurna. Jadi sempurna ya. Bukan fisik ya. Salah satunya itu. Itu bonus. Bukan kesempurnaan memang. Siap. Tapi pengaruh yang diberikan ke saya itulah kesempurnaan yang dia miliki. Gitu maksud saya. Ini bubun filsafat juga ini. Jadi sempurnanya perempuan itu dengan kondisinya yang ada. Kalau ini perspektif ya, Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa perempuan itu sesuatu yang indah, unik, dan sesuatu yang tidak bisa dinampikkan dengan kata-kata. Itu disampaikan. Saking rumitnya tuh perempuan maksud saya gitu, untuk kemudian didefinisikan. Sehingga hari ini mereka bukan untuk didefinisikan, jadi mereka lebih untuk dijaga. Kira-kira begitu kayak Pak Dewan. Karena ketika kita ngomongin tentang perempuan hadirnya di politik, bahkan karena kita akan harus masuk ke wilayah perempuan-perempuan ini. Bagusnya sih, menariknya itu kalau seandainya ada salah satu narasumber perempuan kan, kita minta perspektifnya dia bicara tentang masalah itu. Tapi di momentum yang lain nanti kita akan duduk bareng untuk kemudian bahas yang ringan-ringan saja, biar walaupun sedikit senggol-senggol sedikit bicara tentang masalah politik juga. Saya tertarik di Pak Dewan bahwa cantik itu sekarang banyak di skincare. Lebih tepatnya gitu, sederhananya gitu. Cantik itu lebih banyak di skincare, tapi cantik dari dalam itu terlalu rumit untuk kemudian dipandang dengan mata. Bijak dalam mengambil sikap di momentum dan bahkan menentukan sikap memilih seorang pendamping, khususnya bicara tentang perempuan. Jangan ambil fisiknya, tapi ambil hatinya. Gitu mungkin Pak Bijak ya. Ya mungkin gitu. Oke, Pak Bijak, terima kasih udah mau diskusi. Bicara tentang masalah dari A sampai Z, bahkan sampai ke perempuan. Karena perempuan ini nggak ada habisnya kalau kemudian bisa diskusiin. Tapi dan itu hal yang menarik. Tapi sekali lagi kita butuh perempuan. Kita butuh peran perempuan untuk ini maksudnya apa ini? Kita butuh perempuan gimana? Rada-rada aku. Kita butuh peran perempuan untuk menjaga eksistensi kita. Jadi aku butuh perempuan gitu ya? Aku ada ini saran buat abang saya. Oh iya kan? Ampun, siap. Aduh, kok ditembak sih? Terima kasih. Oke. Saya tutup aja karena akan jadi panjang nanti. Terima kasih Pak Bijak udah mau diskusi. Saya Tasin bersama anggota DPR Penajam Pasir Utara undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.